Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Oke, kembali lagi bersama kami di BSB Bacotan Sepak Bola. Oke, Cik, langsung saja to the point. Kita review Review semifinal Euro 2020 yang mempertemukan Italia dan Spanyol, Inggris dan Denmark. Hasilnya sudah kita ketahui bersama, Italia lolos dalam babak adu tos-tosan, ya kan? Dan Inggris pun terpaksa bermain hingga babak 120 menit ya, babak extra time oleh Menguras Denmark. tenaga. Menguras tenaga. Kita akan bahas dulu mengenai Italia dan Spanyol versus Spanyol. Oke, Cek. Langsung aja, Cek. Italia Spanyol. Ya, pertandingan yang sangat seru ya. Sangat seru sampai Pertandingan klasik ya, Antara sampai ke Italia Spanyol babak adu penalti ya kan. Kita mengulang lagi sejarah yang dulu era 2012. Ketika dibantai mereka laga dibantai di laga puncak, dan kemarin mereka tidak membantai tapi memastikan tiket final bagi Italia ya. bagi Italia, Cik. Dari segi permainannya, Cik, Ya, bagaimana menurut Aceh itu, layak nggak Italia lolos ke final gitu? ya pastinya siapapun tim yang melaju ke hingga final ya pastinya layak. Ya pasti ya. Dan sesuai prediksi kita juga kemarin ya. Yap, tentu. Inggris dan Italia yang lolos ke final ya. Masuk kepada puncak. Ya, tapi kalau lihat laga semalam sebenarnya kan agak mengejutkan melihat Italia kan dalam tekanan, nyaris dalam tekanan Nyaris defensif bermain. sepanjang pertandingan. Spanyol over ofensif. Iya, sangat ofensif Spanyol dan kalau kita lihat dari segi statistik Spanyol juga hampir unggul segala-galanya dari Italia. Dan mereka kan penguasaan bola hingga 70% dari Spanyol. 70 banding 30. Sangat jauh sih. Italia kan sangat perbedaannya sangat mencolok sebenarnya. Ya, melihat Italia bermain tentu mengingatkan kita ketika mereka mengambil Piala Dunia 2006 kemarin tuh. Iya. Terlalu defensif tapi sekali-kali nyerang kan terlentek gitu. Iya. Mengandalkan Serang balik. Kecepatan pemain depan mereka. Kecepatan pemain depan mereka. Jadi Sangat menyulitkan pertahanan lawan. Memang dengan, skema serangan balik kan. Serangan balik. Tentu kan kemarin tuh dikejutkan juga oleh gol pertama dari Cisa. Nah, itu kan gol yang sangat cantik kan. Ya. Blessing ya. Blessing. Itu kan berawal dari serangan balik juga tuh. Ya, sudah dihadang oleh dua pemain, tapi bisa blessing. Itu kalau lihat dari proses golnya Ciza, itu kan bola awalnya dari Donnarumma. Ya. Donnarumma bangun serangan balik Sampai dia hampir maju ke depan. Setelah bola corner dari Spanyol kan bisa dipatahkan. Langsung serang balik cepat tuh ke depan. Awalnya kan sempat dipotong oleh Laporte dengan sangat baik. Tapi ada Ciza di situ dengan pemain di belakang juga kekurangan Spanyol kan. Ciza dengan sedikit pergerakan ke dalam bisa melepaskan bola ke tiang jauh, dan Unai Simon kan hanya melihat bola Terplanga gitu. hanya terpana. Pelanga plongo gitu ya. Unggul 1-0 dan setelah Italia unggul 1-0 Langsung makin menjadi Spanyol. Ya. Langsung masukkan Morata, Gerard Moreno, akan mengeluarkan semuanya lah amunisinya, terutama pemain-pemain yang bertipikal menyerang. Dan hasilnya ya terjawab dengan 1 gol Morata, dan ini gol yang sangat bagus juga ini. Melihat dari prosesnya kan sangat brilian lah. Pergerakan dari Morata, kemudian ke Dani Olmo menunggu timing lah. Ya, ciri khas Spanyol. Ciri khas Spanyol lah. Kemudian mengembalikan bola ke Morata dengan sangat dingin menaklukkan Donnarumma. 1-1 ini kemudian agak kan berjalan agak sedikit Spanyol masih memegang kendali, tapi Italia juga nggak terlalu menunggu lagi setelah Spanyol menyamakan kedudukan. Dan kalau lihat dari peluang sepanjang pertandingan Spanyol jauh lebih banyak Spanyol. Ya, hanya saja finishing yang kembali menjadi ya, lagi-lagi kendala bagi mereka. Makanya kita bilang kemarin itu sebelum laga semifinal kemarin, kita bukan meragukan kualitas Spanyol, tapi lagi-lagi kita meragukan kualitas pemain depannya. Ya. Pastinya finishing touch lah yang masih sangat kurang dari Spanyol. Sangat hancur. Bukan kurang, hancur. Memang hancur. Kita lihat kemarin Oyarzabal. Oyarzabal
mempunyai beberapa peluang emas. Iya, 2 peluang besar yang didapatkan dia. Kalau Satu seandainya kan kontrolnya bagus. yang pertama yang umpan dari Pedri yang sangat luar biasa yang membelah pertahanan Italia. Sebenarnya kan kalau kontrolnya bagus itu Oyarzabal itu tinggal one on one dengan Donnarumma. Tapi karena kontrolnya sangat buruk, bola lepas. Dan itu kan yang kedua bola header lah. Bola heading yang dari umpan yang sangat luar biasa sebenarnya itu dari Koke. Tapi bola gak kena. Ya, penjamar tadi yang nenduk ini. Itulah. Coba seandainya situ Morata. Kalau Morata itu memang bola-bola dia tuh. Tapi inilah laga-laga besar. Artinya hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh di laga-laga besar ini. Terutama untuk mental pemain. Mental pemain. Ya. Karena kan di laga-laga besar seperti ini satu peluang itu sangat berharga. Karena kan dengan permainan laga tempo tinggi sangat ketat. Ini sangat disayangkan memang peluang-peluang besarnya dilewatkan dari Italia. Ya hanya mengandalkan counter-attack. Bisa cetak gol 1. Ya, mengandalkan counter-attack 1 gol dan sangat berguna walaupun sampai perpanjangan extra time kemarin itu Italia coba untuk lebih menyerang. Cuma lagi-lagi karena efisiensi dan kolektivitas dari Spanyol yang Busquets yang di tengahnya sangat disiplin. Ya, sangat disiplin, menjaga kedalaman tim, menjaga kedalaman ritme permainan hingga ujung-ujungnya kan gelandang-gelandang Italia seperti Jorginho, Verratti pun agak susah, agak sulit. Karena kan Busquets udah kuat. Sangat luar biasa dan jam terbang dia dengan pengalaman dia besar kelas lah. Level dia bermain dan bagaimana dia mengatur tempo di lini tengah, kapan harus menaikkan tempo, kapan harus menurunkan. Dan Busquets sudah ahlinya lah. Ya, lagi-lagi dia tinggal pemain senior di tengah tinggal dia sendiri. Lagi-lagi kita bilang terbukti, Italia mengandalkan kecepatan pemain depan. Bahkan kan setelah gol Cisa, Immobile kan langsung ditarik keluar. Artinya Immobile memang agak enggak kelihatan di laga ini. Kemudian dimasukkan Berardi. Artinya Italia juga bermain tanpa striker. Artinya lebih 5-9 dan memainkan sayap mereka dengan mengandalkan kecepatan Cisa, Berardi dan sayapnya bisa untuk masuk ke dalam. Bisa akan merekam ke dalam. Dan sangat laga sangat seru lah ini. Dan lagi-lagi kita bilang Donnarumma. Ya, kalau aku bilang ya nggak salah sih Chiesa sebagai star of the match. Cuma lagi-lagi aku bilang ya Donnarumma sangat-sangat menunjukkan sebagai titisan dari seorang Gigi Buffon ya kan. Kadang-kadang kan nampak dari ketenangannya mengkating bola dari udara gitu kan. Timingnya di balik gol Morata itu. Itu kan memang sudah dalam posisi one on one itu kan udah sulit bagi seorang kiper ya. Dan kalau dilihat laga seperti ini kalau sebagai man of the match itu terkadang kan dilihat juga dari golnya. Kan laga-laga besar ini kan sangat berpengaruh sebuah gol itu. Tentu dan lagi kolektivitas dan kekompakan tim yang dijaga oleh seorang Giorgio Chiellini juga kan. Leonardo Bonucci pun sangat ini. Kemarin kita lihat ada beberapa kesalahan dari pemain-pemain bawah Italia, dia coba come on itu kalau bahasa Inggrisnya give up give up harus tetap fokus apapun dia tetap fokus up lagi gitu ya kan. Itulah pengaruhnya pemain senior dalam tim ya kan? Dan kalau dilihat dari laga semalam juga sudah menjadi peringatan lah bahwa Italia setelah Euro ini sudah harus melakukan regenerasi di belakang karena keteteran semalam harus diakui Cilinda Bonucci keteteran semalam di balik memang pengalaman mereka sangat tinggi tapi mulai keteteran di level tertinggi. Lagi-lagi kita bilang kalau untuk partai besar ini pun apalagi udah masuk fase semifinal, permainan itu tidak terlalu penting. Yang penting hasilnya. Yang terbukti Italia memakai prosedur itu kembali mengulang ke skema dulu sangat defensif. Maksudnya semua orang pun bakalan what happened gitu sama Italia, apa yang dipikirkan oleh Mancini. Karena waktu aku nonton pertandingan semalam ini Spanyol juga agak sedikit berbeda. Artinya seperti kita ketahui kan Spanyol di awal perjalanan mereka di Euro kan jauh di bawah pertandingan semalam. Kalau bisa dibilang ini permainan terbaik Spanyol terlepas mungkin dari hasil lawan Slovakia yang menang besar tapi mengingat ini lawannya Italia
Spanyol tampil luar biasa sebenarnya dari segi statistiknya lah gitu. Statistik penguasaan bola, dan mereka juga bukan sekedar hanya memainkan bola, mereka juga menciptakan banyak peluang sebenarnya. Tentu sih. Cuma di depannya aja yang agak tumpul dari Spanyol. Ya, Dan Enrique kan sudah melakukan cara juga sebenarnya. Intinya ketika line up diturunkan, ya aku pribadi sih nggak terkejut juga melihat Spanyol tiba-tiba bermain dengan tanpa striker. False nine, tiba-tiba di depan ada Ferran Torres, Dani Olmo, dan Oyarzabal. Meskipun udah akhirnya Morata masukkan, perlu daya gedor yang lebih ya. Mau nggak mau. Karena beberapa peluang emas dibuang oleh Oyarzabal gitu kan. Ya. Oke Cik, intinya selamat dah buat Italia. Lolos ke partai puncak nanti melawan Inggris. Kan diselenggarakan di London. Nanti akan kandangnya Inggris. Nanti kita akan review mengenai partai final. Oke Cik, next ke partai Inggris melawan Denmark. Nah, how do you think about it? Ini kan kebetulan kami nonton bareng gitu ya. Nonton sama-sama. First ya. Setelah dari awal hingga semifinal ini hampir sebulan ya. Gak pernah nonton berdua. Ini baru nonton bersama nih. Jadi bisa kita lihat kayak tadi dari awal Denmark kan sudah mengimbangi Inggris. Ya, semenjak peluit pertama itu Denmark sudah mengimbangi Inggris, dan melihat Denmark tadi ya, maksudnya kalau kita lihat ini tim mentalnya kuat mentalnya. Ada mental tim ini. Kan seperti kita bahas sebelumnya di laga terakhir kedua tim ini bertemu kan Denmark yang menang. Di laga terakhir kedua tim bertemu juga di tempat yang sama dan hampir aja berujung ke adu penalti. Kita bilang kemarin. Makan berkat gol ini agak kontroversi juga. Ya, itulah yang kita bilang. Itu kalau menurut aku sih nggak layak penalti. Karena kontaknya sangat minim kontaknya, dan ya keputusan dari wasit di laga besar ini kadang-kadang bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Dan lagi-lagi Kasper Schmeichel menunjukkan kapasitasnya nahan ya bola ini kan bola rebound kan muntah. Tapi kalau sampai pertandingan ini dilanjutkan ke babak penalti, ini mungkin sedikit berbahaya bagi Inggris. Bagi Inggris. Sudah diakui Kasper Schmeichel lebih baik dari Jordan Pickford secara statistik penalti ya. Adu totosan. Untung Inggris bisa menyudahi perlawanan Denmark sebelum ke babak adu penalti ya. Dan Southgate pun secara mengejutkan tadi menggantikan Jack Grealish yang baru dimasukkan di babak extra time ketika mereka leading dari Denmark. Ya, itu kan salah satu tiba-tiba strategi yang tiba-tiba ya tentu mengejutkan oleh banyak penonton, tiba-tiba menggantikan Grealish dan memasukkan pemain yang agak lebih bertahan. Pemain belakang. Ini sebuah sebuah bukti kalau Denmark nggak bisa dianggap sebelah mata. Iya, dan satu lagi memang tentu sebuah ujian bagi Southgate. Iya. Kalau seandainya strategi yang dilakukan dia nggak berjalan, tentu mereka kehilangan seseorang yang memang eksekutor penalti. Iya. Grealish. Dan ini juga harus dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi Italia di final nanti ya. Betul, makanya ya selamatlah Southgate, strateginya mampu ya. Dan ini juga menjadi prestasi juga bagi Inggris, rekor ya. Ini kan untuk pertama kalinya Inggris selama FA terbentuk ya, Inggris lolos ke final Euro. Kan mereka juga belum pernah memenangkannya kan. Dan ini akan menjadi modal besar lah bagi Southgate. Nanti kita masih review. Ya, kita akan bahas review nanti, Cik. Jadi ya segitu aja sih, pertandingannya sangat sengit, jual beli serangan, banyak peluang. Ya kan sempat terkejut Inggris. Setelah Denmark kan lebih dulu unggul melalui free kick, dan ini juga kebobolan pertama Inggris sepanjang Euro. Dan bahkan kita sempat mengira tadi ini Inggris mungkin di pertandingan ini kebobolan dan di pertandingan ini juga pulang. Pokoknya masih selamat ya. Enggak pulang juga benar sih. Ya. Memang main di negara mereka. Negara sendiri. Dan pelan-pelan kalau lihat di laga tadi Inggris mulai keluar pelan-pelan. Dan Denmark bermain terbuka. Inilah yang membuat pertandingan seru. Laga ini sangat seru laga ini. Saling terbuka, saling jual beli serangan awalnya kan. Sampai di akhir pun gitu. Kan akhir sebelum peluit babak kedua dibunyikan, Denmark kan terus mengedor. Ya, di babak
extra Artinya time. mereka nggak give up itu aja. Ya. Mereka tetap keluar, tetap mencari gol Ya. penyeimbang. Dan kita ketahui Denmark sudah banyak memberikan kejutan lah di Euro kali ini. Prestasi yang sangat Bisa dibanggakan, Ya. meskipun nggak bisa, belum bisa menyamai rekor ayahnya Kasper Schmeichel dulu. ya eranya ayah Kasper Schmeichel lah. Ayahnya Peter Peter Schmeichel. Schmeichel hanya yang bisa membawa Denmark Tahun juara 9, Piala Eropa tahun tahun 92. Tapi melihat pilihan mereka tahun ini Sangat dengan luar biasa. berbagai ada kejadian seperti pemain bintang utama mereka Eriksen kolaps, kemudian nyaris nggak lolos ke babak fase knockout. Pelan-pelan mereka mulai menunjukkan ini dan berakhir di semifinal dengan satu-satunya tim kuda hitam yang tersisa di fase semifinal. Jadi cukup kita kasih apresiasi yang besar untuk Denmark. Ya, perjalanan yang prestisius lah. Prestisius lah, sangat bisa dibanggakan lah dari Denmark sendiri ini. Ya, oke, Cek. Udah segitu aja. Ya, mungkin aku rasa review pertandingan semifinal ini itu dulu. Belum kita masuk ke review partai final ya. Jadi ya intinya teman-teman semua, pertandingan semifinal kemarin itu sangat luar biasa antara Italia versus Spanyol dan Inggris versus Denmark. Sangat seru. Jadi memang tidak ada yang bisa masuk ke partai final keempat tim tersebut. Salah satunya tetap harus pulang. Ya, membuktikan bahwasanya Italia versus Inggris di partai final nanti. Dan Italia juga kalau dilihat dari segi Italia ini udah 33 pertandingan mereka tanpa kekalahan ya. Ini juga rekor yang sangat luar biasa dari Roberto Mancini. Ya, dari Roberto Mancini kan. Ini. Oke, Cek, aku rasa sekian lah. Sekian. Oke. Thank you buat teman-teman semua yang udah menonton. Lagi-lagi aku sampaikan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis ya kan. Ya, tolong untuk dibantulah channel ini kan supaya kami akan lebih semangat lagi untuk mengevaluasi, mengupas tentang fakta-fakta pertandingan gitu. Analisa pertandingan ya. Ya, dan kan ke depan kita akan mulai liga lagi. Ya. Yang insya Allahnya kalau misalnya COVID tidak melanda Eropa. Ini Eropa kan udah bebas masker. Udah aman pokoknya ya. Kita doakan semuanya bebas dari COVID itu, tetap jaga protokol kesehatan buat semua teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam BSB.